Jadi kalau di gas kata bengkel. perlahan lari gas. Jadi dari pelan. Terus tadi dicek di sono katanya apanya? Sensornya Sensor apa dia bilang? injektor. Injektor. Injektornya mampet apa gimana? Dia lemah. Lemah. Injektornya lemah gitu. Iya. Tapi terus hidupnya itu diapain? Dia copot kuningannya tuh. Kuningan TPS Iya. yang di samping itu. Yang di TPS-nya. Terus dicopot. Copot. Habis dicopot hidup lagi. Hidup lagi. Bismillah, assalamualaikum kawan. Dapat lagi kiriman ya dari Bos Aneka Jaya Plastik ya. Nah, ini motor berbet ya, nyendat. Katanya susah hidupnya juga ya. Kebetulan ini tadi mati katanya ya, mogok di jalan. Nggak bisa digas ya kawan ya. Wah, ini motor kondisinya susah hidup ya kawan ya. Nah, sekarang kita tancapkan dulu aja ya soket DLC ini. Kita ingin lihat. Kita putar kontak. Kita ingin tahu sejarah kerusakan dia ini apa. Wow, ini motor habis di reset kawan ya. Nah, lihat. Jadi begini ya. Ini motor habis di reset karena tadi itu sebelumnya itu mogok ya di jalan ya. Sebelum dibawa ke tempat saya ini, dia udah mogok di jalan. Nah, ini udah di reset. Nah, lihat. Kode kerusakan nggak muncul ya, padahal si motor ini stasioner nggak mau, hidupnya aja susah ya. Nah, lihat. Jadi kondisinya ini motor susah hidup ya kawan. Udahlah, kita colokan saja scanner ya. Masuk ke menu Honda, enter.
Indonesia. Nah, kita masuk ke Bitpop ya. Nah, di sini kita membaca dulu kode kerusakan ya. Nah, sejarah kerusakan yang kita lihat tidak ada. Nah, ini kawan. Jadi karena motor ini itu tadi itu katanya sempat di reset, jadi tidak ada kode kerusakan ya. Nah, sekarang kita lihat tampilan kerusakan. Nah, tidak ada juga. Nah, berarti kalau begini itu kita kesulitan ya si motor ini. Sejarah kerusakan yang nggak ada, yang menyebabkan motor itu tadi sebelum dibawa ke sini itu mogok. Nah, sekarang pun tampilan kerusakan yang terjadi itu nggak ada juga. Jadi kita langsung saja ke datanya ya. Kita melihat data sistemnya dulu supaya kita bisa mengetahui apa saja yang error ya. Nah, ini kawan, tuh lihat. Nah, nih, ini input voltase daripada sensor TPS ya. Ini sensor TPS, voltasenya lihat kawan sudah mencapai 0,722. Padahal harusnya dalam kondisi bukaan gas ini itu masih 0,0 derajat. Ini itu 0,0 derajat itu adalah bukaan gas dalam bentuk derajat, yang artinya ini itu bukaan daripada koin butterfly yang terdapat di dalam throttle body. Dia bacaannya derajat. Nah, dalam kondisi 0,0 derajat kita lihat input tegangan daripada sensor TPS sudah 0,722. Ini sudah kelebihan ya voltasenya, yang artinya standar dia itu 0,410. Nah, lihat kawan, sensor TPS nih, ini kuningannya udah dibuang ya. Nah, ini adalah kondisi TPS ya, yang kuningannya sudah dilepas. Nah, bahwa sebenarnya ini itu adalah boost center ya, boost center untuk sensor TPS itu, yang artinya sudah pas ya. Walaupun ini dilepas terus kita bisa menggesernya, tapi kan tidak tapi kita itu tidak bisa menentukan voltasenya. Jadi kawan-kawan mungkin pernah merasakan di motornya untuk input tegangannya ini kalau terlalu besar setelah digeser. Nah, si motor itu kalau posisi di starter kadang suka ngedadak gas tinggi ya. Nah, itu penyebabnya adalah input masukan daripada volt ini yang terlalu tinggi karena dia digeser. Terus yang terjadi juga kalau kita di saat melakukan pengegasan, kita menurunkan gas itu terasa tertinggal ya. Gasnya ini turunnya lebih lambat. Nah, itu adalah voltasenya ketinggian. Jadi voltase standar itu adalah 0,410. Dalam
posisi koin butterfly di 0,0 derajat. Nah, kalau teknik seperti ini saya sarankan kurang tepat ya, apalagi dengan meraba pengerjaannya itu tibang digeser-geser ya, tanpa mengetahui pol yang sesungguhnya ya. Karena pada dasarnya di sensor TPS itu, kalau input polnya terlalu kecil, seumpamanya berada di 0,2 atau 0,3, itu muncul DTC. Terus kalau outputnya kita geser lagi menjadi 4 sampai menjadi 4,7 volt atau lebih, dipastikan munculnya DTC lagi. DTC kerusakan yang berada di sensor TPS. Walaupun sensor TPS ini voltasenya 0 sampai 5. Jadi saya belum pernah menemukan yang full nyampe untuk standarnya itu di 5 volt, karena 4,7 saja itu sudah DTC ya, yang saya tahu. Jadi teknik seperti ini saya kira kurang tepat. Nah, kebetulan di motor ini itu kerusakan sebenarnya emang terjadi di TPS ya, tapi posisi rusaknya dia itu di putaran tengah. Nah, putaran tengah itu hal yang paling sulit ya untuk kita akali ya, kalau seumpamanya tidak mau pergantian spare part. Nah, kalau putaran atas bisa saja ya. Jadi untuk katup bukaan butterfly ini bisa kita ganjel ya, di bagian tahanan gasnya itu, tahanan koin butterfly. Nah, kalau yang posisi errornya di bagian putaran tengah, nah itu nggak bisa ya, nggak bisa diperbaiki. Jadi diharapkan kita ganti saja ya. Jadi sangat sulit ya kawan ya. Di motor ini itu kesulitannya adalah ini udah di reset terlebih dahulu, yang artinya rekam jejak daripada DTC atau sejarah kerusakan dia itu udah blank. Yang sudah ketahuan kan di motor ini sensor TPS. Nah, kesulitannya saya tidak bisa menancapkan scanner di motor ini dikarenakan ini tidak mau stasioner ya. Nih, kita nyalakan kontak. Nah, hidup tuh kawan. Gini. Nah, sekarang hidup tapi ditahan gas, cuman mati lagi. Nah, maksudnya saya pengen ngetes si motor ini dalam kondisi hidup menggunakan scanner. Nah, berhubung dia tidak mau stasioner, nah sekarang gampang-gampangannya gini aja lah. Sensor TPS itu error waktu digas, tapi untuk stasioner pasti bisa. Nah, di motor ini kasusnya nggak bisa. Sekarang gampang-gampangannya gini, daripada kita berpikir menganalisa macam-macam atau ya berpikir yang aneh-aneh, di sini kan saya belum ada pergantian spare part dari sensor TPS yang sudah ketahuan rusak. Nah, sekarang gini, kita buka saja cangkong businya ya. Nah, ini kita buka. Nah, kita lihat saja nih cangklong. Sekarang saya nyalakan lampu dulu ya. Nah, ini. Nah, kita lihat dulu nih cangklong. Biasanya kalau di scanner itu bisa terlihat ya cangklong kotor atau gimana itu. Nah, berhubung di sini
tidak bisa melihat hidupnya dengan scanner. Nah, kita lihat aja si cangklong ini motornya, apa si motor ini cangklongnya ya. Nah kawan, nah lihat nih, persis di bawah lampu. Nah, lihat kawan tuh, berjamur. Oh, basah, berjamur. Nah, sekarang kita colek pakai ini nih. Nah, dia udah berjamur. Nah, ini berpengaruh nih. Nah, ini yang bikin mati mulu. Nah, benar kawan tuh. Nah, lihat. Nih, yang menyebabkan motor mogok itu dari sini. Oh, dia udah hijau ya. Nah, jamur. Nah, kalau berjamur gini berarti kan dia keluar setrum terus terkoneksi air. Makanya setiap voltase itu kabelnya kalau ada setrum plusnya terus dia kerendam air, biasanya si kabel kan suka rapuh. Nah, ini kayak gini nih. Nah, sekarang kita langsung ganti saja. Kebetulan stoknya ada ya. Nah, Aspira. Nah, ini kita langsung ganti saja cangklongnya ini. Ini Aspira, dop businya ini K81 ya. Nah, ini kita pakai cangklong ini aja, Aspira itu bagus ya. Jadi kita bersihkan dulu. Ini masih basah nih, kotor si kabelnya ini. Kita potong dulu sedikit lah supaya. Nah, ini udah feeling saya ke sini yang kasusnya motor ini tidak bisa stasioner. Sekarang dop busi baru sudah saya pasangkan. Nah, sekarang saya tancapkan ke businya. Nah, udah kenceng kawan. Nah, sekarang kita tes apakah dia mau stasioner walaupun sensor TPS ini dalam keadaan rusak. Nah, saya starter. Nah, tuh benar kan. Jadi penyebabnya ini dop busi, karena tadi itu motornya berebet nyendat ya. Kalau ditarik gas dia suka ngedrop ya, terus nggak mau digas. Nah, sekarang kita lihat. Nah, kita setting dulu voltasenya, karena voltase sensor TPS itu adalah 5 volt ya, input tegangannya yang masuk ke sensor TPS. Nah, nih grafiknya supaya lebih jelas ya. Nah, saya menarik gas ya. Nih, saya tarik gas, kita lihat grafiknya. Oh, kawan. Oh. Jadi sensor TPS ini udah anjlok ya. Jadi kerusakan berada di sensor TPS yang mengalami anjlok. Nah, ini satu sensor TPS sudah ketahuan rusak. Jadi, nah ini kita mau pasangkan sensor TPS yang baru ini. Nah, nanti kita lihat dan kita atur voltasenya ya. Nah, ini nanti kita pasangkan.
Nah ini kawan, jadi posisi setelah sensor TPS saya ganti. Yang kemarin itu awalnya posisi grafiknya itu terputus ya di posisi putaran tengah. Nah sekarang saya memutar gas. Lihat, oh kan tuh full. Jadi sekarang grafiknya bagus ya, sempurna ya, nggak putus-putus. Nah ini kawan, jadi ini posisi nah ini kawan lihat. Nah sekarang altitude setelah motor saya geber-geber ya, saya bawa, dia akan menyimpan memori dalam bentuk altitude. Nah sekarang lihat angkanya, altitude ini udah berada di angka lebih dari 1 ya. Nah sekarang kita lihat AFR mengejar targetnya itu di 14,7 ya. Nah sekarang kita melihat daripada full tram, di situ ada penambahan debit BBM ya, sekitar 5 atau 6% ya. Nah ini, jadi ini motor kalau dalam kondisi panas bisa menyebabkan tekanan full pumpnya ini melemah, karena di sini nilainya lebih dari angka 1. Nah sekarang kita lihat rotak tekanan full pumpnya. Saya cetak gas. Jadi dia menurun ya. Nah ini bisa dipastikan tekanan full pump melemah dalam kondisi panas ya. Nah lihat kawan, yang tadi altitude terbaca di atas angka 1,30, sekarang angkanya mulai naik. Tadi kan ke 160, jadi dia selalu ada peningkatan ya dalam kondisi mesinnya sudah panas ya. Jadi tadi dalam posisi tadi itu di sini itu sudah mencapai di 30 ya. Cuman saya tunggu ini menggunakan video ini, dia nggak turun-turun ya. Tadi itu sempat turun ke 30, yang artinya tekanan full pump ini sudah melemah ya. Sudah begini juga diperkuat dengan nilai altitude ini. Nilai altitude yang angkanya melebihi dari angka 1. Jadi untuk tindakannya nanti kita ganti rotaknya saja ya. Kawan, kalau lihat pampersnya aja kotor banget ya. Nanti sekalian aja kita ganti. Nah sekarang saya mau melakukan pergantian dinamo rotak ya. Karena biasanya kalau udah mulai di angka 1 untuk pit pop ini, untuk kedepannya biasanya balik lagi ke saya, motornya katanya nyendat lagi. Nah pas saya lihat lagi data altitude-nya, malahan dia 1,2 ya. Jadi
untuk mengantisipasi kemungkinan ini motor bisa trouble lagi, karena angkanya juga sudah mencurigakan. Untuk dari itu saya akan melakukan pergantian daripada dinamo rotak ini. Nah, lihat. Nah, ini tuh, ini pempras kita buka. Nah, ini kita ganti ini saja ya, supaya lebih amannya ya. Nah, berhubung mesin ultrasonik saya rusak ya, jadi kita manual saja nih menggunakan ini tuh bikinan ya. Nah, voltasenya kita bisa atur ya, kita bisa sesuaikan. Ini itu apa ya, modul controller itu ya, daripada kita pakai flasher. Nah, ini, nah lihat, nah, kasih selang lah di sini, terus tembak pakai angin. Jadi dari belakang nozzle-nya ini supaya keluar ya, yang pas filter ini. Nah, kita tembakkan saja nih. Nah, seperti ini. Jadi bersih ya kawan ya. Nah, motor ini itu masih terasa nyendat ya. Nah seperti ini nih. Injektor sudah saya cleaning, rotak full pump sudah saya ganti. Data sistemnya ini semuanya bagus ya. Nah, saya mulai curiga ya. Kita ambil lagi nih cangklong. Ini keras ya kawan, kabel kuil ini kita ambil. Motor banyak trouble-nya kawan ya. Nah, kita ambil korek ya kawan. Kita ambil korek kawan ya. Ini
kita buka aja dulu ya kabel tisnya. Jadi kerusakan apa ya di motor ini tuh, motornya ini terkadang nyendat ya. Nah, ini udah lepas. Kita matikan dulu kipas. Nah, kita uji. Nah, gini aja nih. Sekarang saya mau membakar kabel kuil ya. Nih, kita lihat apakah dalamnya ini terkoneksi atau tidak ya. Nah, ini. Nah, lihat kawan nih. Lihat kawan. Nah, udah hampir mau putus. Ini itu dalamnya tembaga kawan ya. Nah, panas. Nah, ini kabel kuil putus di dalam ya. Nah, nih begini nih. Jadi ini kan ada tembaganya di dalam kabel tuh. Nah, ini. Nah, sedangkan ini udah putus. Jadi ini itu hanya kulitnya saja ya. Nah, berarti kabel kuil ini itu sudah keropos ya. Nah, lihat. Oh, andai saja ini kabel ini masih terhubung, ini walaupun kulitnya kita bakar, dia tetap nggak bakalan putus. Nah, lihat kawan. Nah, tepatnya tuh di sini nih, di bagian kabel tisnya ini yang mengarah ke situ. Jadi motor ini nanti sekalian kuilnya ini mau gimana gitu, mau diganti atau gimana. Nah, ini jadi banyak ya, analisanya banyak hitungannya ya. Nah, ini kawan, kita lakukan pergantian ya. Nah, di sini saya menggunakan K81 ya. Kenapa kabel itu putus? Kalau kita sambung lagi yang lama itu bentuknya dimensinya jadi pendek ya. Nah, coil injection ini adalah salah satunya ya yang bisa menyebabkan si ecu jeblok. Nah, untuk coil injection itu primernya nggak boleh kurang dari 1 ohm ya. Dia itu biasanya di bawah 3 ya, antara 2,5 atau 2,3 ya, 2,2 atau 2,3. Nah, ini 2,4 ohm. Nah, untuk sekundernya, dia itu berada di atas 9, ya. 9, kilo ohm ya, 9,1 kilo ohm. Tuh. Jadi berbeda dengan kuilnya karburator yang berada di 11 atau 12 kilo ohm ya. Nah, sekarang kita mau mengukur voltase yang masuk ke ecu ya, ke kabel kuil ya. Nah, di sini kita pasangkan ke massa. Nah,
kita nyalakan kontak. Nah, kita lihat di kabelnya hitam laras putih ini harus ada 12 volt. 13. Nah, ini voltasenya yang dari aki. Nah, kalau sinyal masanya sekarang ini saya menggunakan tes pen DC. Nah, ini untuk mencari plus dan ini untuk mencari min. Nah, sekarang berhubung yang kita mau cari itu adalah sinyal massa untuk kabelnya kuil, ini sudah kontak dinyalakan. Nah, ini sinyal massanya untuk kabel kuil yaitu berwarna kuning liris biru ya. Nah, kita tancapkan, dia posisi nggak nyala. Nah, sekarang kita starter, kita lihat. Nah, jadi sinyal massanya bagus. Nah, sekarang kita akan melakukan pemasangan kuil ya. Nah, ini sekarang kita uji apakah ada setrumnya atau tidak. Nah, saya pencet starter, kita lihat. Nah, udah, berarti bagus kawan ya. Nanti kita tinggal pasangkan saja. Nah, sekarang kawan, kita pasangkan dop busi ini. Kita pengen uji ya. Nah, yang tadi awalnya di motor ini itu setelah semuanya pergantian itu masih ada berebut-berebut ya. Nah, kita uji. Nyalakan kontak, hidupkan starter nih. Nah, udah kawan ya. Jadi motor ini itu analisanya sangat banyak ya. Prosesnya ini panjang banget ya ceritanya di motor ini untuk menganalisa kerusakan di motor ini. Mungkin untuk kawan-kawan yang alergi ya dengan durasi video begitu panjang prosesnya ini, mending jangan ditonton saja. Jadi untuk di motor ini saya anggap selesai ya. Jadi saya akhiri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.